dan dibedakan dari kelas kata yang lain dengan mengamati. 1. Perilaku simetrik, perilaku statis dan bentuk morfologis. Dari segi simetris, nominal adalah kata yang mengacu pada manusia, binatang, benda, dan konsep atau pengertian. Dari segi statis, nominal dapat dibedakan dengan mengamati ciri-ciri berikut. Nominal atau fungsi normal dengan atau tanpa pengawasan umumnya terletak di awal kalimat sebagai subjek. Fungsi subjek itu umumnya diduduki oleh nominal atau kata nominal. Contohnya, 1. Anak itu sedang tidur. 2. Polisi tidur menerima laporan. Next. Nominal sebagai indikator untuk dapat diikuti oleh kata penunjuk ini atau itu, baik secara langsung maupun dengan diantaranya oleh kata lain. Contohnya, kota ini, kota besar ini, kota ini, kota kaya ini. Anak itu, anak yang di pojok itu. Pekerja itu, pekerja rumah itu. Nominal tidak dapat diinginkan dengan kata tidak kata mengangkat dialah bukan meningkatkan terhadap kalimat ayah. Saya guru adalah ayah saya bukan guru. Nominal dari segi perilaku sematisnya pada dasarnya tiap kata termasuk nominal yang mempunyai makna ekstern akan memiliki sejumlah komponen apa atau sematis yang terkandung pada kata itu. Di antaranya fitur-fitur sematis itu ada yang bersifatnya koordinatif dan ada yang sifatnya budaya. Ciri yang koordinatif bersifat universal. Nominal dari segi perilaku sintaksisnya, nominal dapat menentukan fungsi subjek 13A, subjek 13B, penerapan 13C, keterangan atau di adverb 13E, dan pengingat 13E pada tataran kalimat. Contoh 13A, manusia pasti mati. Masalah penduduk memerlukan pemasangan yang serius. B. Perusahaan bus kota membutuhkan supir. Perusahaan itu sedang mencari manajernya terapit. Pronomen, batasan dan ciri pronomen. Jika dilihat dari segi antara artinya, pronomen adalah kata yang berfungsi sebagai arti nominal. Sepertinya halnya nominal, fungsi utama nominal adalah sebagai frasa nominal, walaupun terbatas. Tidak jarang pronominal tanpa wawasan dapat menduduki fungsi pada nominal dalam kalimat subjek, objek, pelengkapan ataupun predikat. Ada tiga macam pronominal dalam bahasa Indonesia, yakni
Fenomena personal pertama tunggal bahasa Indonesia adalah saya, aku, dan aku. Ketiga, bentuk itu adalah bentuk baku, tetapi mempunyai pemakaian yang agak beda. Dua, fenomena personal kedua. Fenomena personal kedua tunggal mempunyai beberapa wujud, yakni mengacu pada anda, kau, dan mu. Tiga, fenomena personal ketiga. Ada dua macam fenomena personal ketiga, yaitu satu, iya atau ya dan beliau. Next. Memenuhi pokok koleksi dibentuk dengan juga yang tepatnya di muka nominal yang digunakan sama 3-14 ketika pemain. Semua pemain dari nomor 1 sampai nomor 3 ke 10 anggota nomor 1 sampai nomor 10. Kemudian pokok sedangkan pokok disebut dapat dibentuk dengan cara mengulang dan bilang dengan arti ini dua masing-masing. Contoh di 317a, mereka disuruh masuk satu demi satu, dan murid baru mendapatkan seragam satu masing-masing satu. 318a, kami berjalan mempunyai 2 demi 2. Kemudian pokok kreatif dalam bahasa Indonesia dewasa ini terdapat sejumlah nomina yang dipungut dari bahasa Jawa kuno, tetapi nomina itu umumnya ditampilkan di awal nomina. Next. Nomina pecahan. Tiap bilangan pokok dapat dipecahkan menjadi bagian yang lebih kecil yang menggunakan pecahan. Nomina tingkat. Nomere pokok dapat diubah menjadi nomina tingkat. Cara mengubah adalah dengan menambah ke dia mengubah bilang yang disebutkan. Contoh ke-1 atau pertama, kedua. Rasa nomina dalam kalimat acak kali fungsi. Sikap diisi oleh frasa yang terdiri atas pemberian dan pemborong atau positif seperti pada contohnya berikut. Contoh, anak Pak Amin 5 orang. Ya, cukup. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya enggak? Woi. Saya ingin bertanya, perkenalkan nama saya Samsul Saputra dan lahir 24 tahun 24. Saya ingin bertanya, apa yang dimaksud dengan promina? Izin menjawab. Promina adalah kata yang mengacu pada manusia, binatang, benda, dan konsep atau pengertian. Makasih ya. Ada yang mau bertanya? Ada. Dan sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.